mau lihat dari kawasan pulau-pulau kecil dan kasus Raja Ampat. Jadi ada semua Mas. Di hulu, hulu, di tengah, dia mau ada di daratan ataupun di kawasan pesisir atau pulau-pulau kecil ada semua. Padahal dalam undang-undang kelautan kita dan undang-undang pesisir, tambang itu dilarang dalam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi faktanya banyak terjadi. Itu terhubung dengan beberapa perusahaan ekstraktif, itu orang malu Mas. Kalau di luar negeri ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk tiga narasumber yang saya kira tidak asing lagi di mata ataupun telinga kawan-kawan. Pada umumnya udah sering tampil di TV untuk berbicara soal energi, pertambangan, lingkungan, sumber daya alam. Nah, yang pertama ada Bang Bisman Bakhtiar sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Energi, Hukum dan Pertambangan. Dan yang kedua Mas Arianto Nugroho sebagai Koordinator Nasional PWYP. Sekarang internasional Mas. Internasional. Iya, tidak hanya nasional. Koordinator Internasional PWYP. Gua agak Minimal regional. Nah, kalau kawan-kawan cuma board Mas. yang di sini mungkin masih asing terkait dengan PWP ini, tapi ternyata PWYP. PWYP ini udah lama berdiri. Mas Arianto sejak 2013 bergabung di PWYP dan sekarang udah jadi koordinator internasional. Nasional Mas, nasional. Oh, masih nasional. Nasional cuma board aja Mas, saya cuma board. Oh, buat itu sudah direksi itu. Direktur Eksekutif atau Koordinator Nasional. Kemudian ada Mas Wahyu Eka Setiawan sebagai sebelumnya Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur. Ini direktur semua ini yang depan ini. Kemudian sekarang pengkampanyean Walhi Nasional. Luar biasa Mas Wahyu. Jadi tentunya pertemuan kita pada sore hari ini membahas soal evaluasi akhir tahun. Jadi memang di bulan-bulan Desember ini pasti banyak yang perlu dievaluasi, khususnya terkait dengan perkembangan dinamika yang terjadi di negeri kita tercinta. Apalagi beberapa minggu terakhir ini sangat marak berbicara soal illegal logging, deforestasi, kemudian pertambangan ilegal. Nah, itu tentunya saya kira sangat bermanfaat untuk kita evaluasi apa yang menjadi problematika yang selama ini menggurita di negeri kita ini yang begitu kaya akan sumber daya alam. Nah, sebagai positioning dari reform syndicate, jadi syndicate ini agak-agak ini Bang, tapi ini maknanya positif. Kalau syndicate kan biasanya diasosiasikan ke jaringan hitam. Iya. Gitu. Tapi ini kita gimana supaya syndicate ini berkonotasi positif. Yang pertama, keharusan mendesak transisi energi untuk iklim global yang bertabrakan keras dengan ambisi ekonomi domestik melalui ledakan produksi mineral kritis seperti nikel. Apalagi kita ini penyumbang nikel terbesar secara global, sekitar 60% kalau nggak salah tuh. Posisi kami tegas, pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dibayar dengan kerusakan ekologis permanen dan krisis iklim. 2. Negara memang untung besar dari sektor pertambangan, namun kita tidak boleh terlena bergantung pada satu jenis barang tambang itu berbahaya karena harganya bisa jatuh kapan saja. Pemerintah harus punya tabungan dana cadangan dan mencari sumber pendapatan lain agar ekonomi negara tidak guncang saat harga tambang anjlok. Ketiga, hukum di sektor ini terlalu banyak karena aturannya sering berubah dalam waktu singkat, sehingga menyulitkan investasi
kami mendesak pemerintah memberantas praktik jual beli izin dan menindak pejabat yang kebijakannya disetir oleh kepentingan pengusaha. Penegakan hukum harus tegas, bukan sekedar formalitas di atas kertas. Keempat, sangat disayangkan pada industri pertambangan, masyarakat yang tinggal di sekitar tambang seringkali hanya menerima dampak buruk seperti air kotor dan tanah rusak. Sementara keuntungannya dibawa lari ke luar negeri. Pendapatan tambang harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam bentuk fasilitas publik yang layak. Kelima, kita ingin dikenal sebagai produsen bahan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, tapi pabrik pengolahannya justru ditengahi oleh pembangkit batubara yang polutif. Ini sebuah ironi, jangan sampai ambisi mengejar keuntungan ekonomi justru mewariskan kerusakan alam yang permanen dan udara beracun bagi generasi mendatang. Jadi ada 5 poin yang menjadi catatan kami dari Reform Syndicate sebagai pengantar untuk diskusi atau diskurs kita pada sore hari ini, karena ini namanya diskurs forum. Jadi tentunya di sini ada perjumpaan pikiran meski berbeda, tapi saya yakin akan menemukan epicentrum benang merahnya gitu. Nah, apalagi di sini kita memiliki narasumber yang sudah melalang lintang di mana-mana. Dan untuk sebagai narasumber pertama kita persilahkan Bang Bisman. Jangan dong. Berarti datang terakhir. yang Kornas Internasional. Datang Mas terakhir. Arianto. Iya. Silakan Mas. Baik. Ya. Ya. Yang satu lagi. Nah ini. Terima kasih atas undangannya. Jadi karena sebenarnya saya temanya tema terakhir Pak. Karena kalau untuk soal kerusakan ekologis nanti teman-teman dari Walhi yang lebih secara detail menyampaikan. Kemudian ada Pak Bisman kalau kita berkaitan dengan transisi energi. Catatan akhir tahun karena tadi judulnya adalah transparansi, akuntabilitas dan pemberantasan korupsi dalam ekstraktif sumber daya alam. Jadi ini sebenarnya ada foto-foto yang terjadi di kalau kita sekarang ke Maluku Utara atau ke Sulawesi ya kayak gini. Kita kayak tadi 60% ikan kita, tapi sebenarnya ya mereka secara lingkungan ya, jadi kebayang kalau itu adalah masyarakat yang hidupnya dari nelayan, itu gunung-gunungnya juga sudah habis, jadi bertani sudah tidak bisa, nelayan akhirnya ke tengah gitu. Next, langsung saja mungkin next. Nah, sebenarnya kalau kita bicara catatan akhir tahun, mungkin yang terjadi di bulan November dan sampai hari ini menjadi sebuah catatan yang paling krusial bahwa tahun 2025 ini menjadi catatan yang menunjukkan bagaimana industri ekstraktif, terutama pertambangan ataupun yang kemudian berada dalam kawasan hutan, dampaknya yang selama ini pemerintah selalu bilang dampaknya masih bisa terukur dan lain-lain, ternyata apa yang terjadi hari ini di Sumatera menunjukkan inilah yang terjadi hari ini. Bencana ekologis, banjir tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di satu sisi kalau orang bilang, kalau kata Trump itu perubahan iklim itu dianggap sebagai bullshit. Tapi faktanya hari ini Indonesia tiba-tiba kedatangan topan senior. Itu kan topan siklon yang dikatakan sangat rare. Orang bilang kalau secara ilmiah nggak mungkin ada topan di kawasan Katulistiwa seperti Indonesia, tapi faktanya terjadi. Artinya bisa jadi dalam 3, 4, 5 tahun ke depan akan semakin banyak siklon-siklon yang ada di Indonesia. Ini bukan hanya soal bencana hidrometeorologi, tapi ini adalah alarm keras atas eksploitasi industri ekstraktif besar-besaran, perkebunan, monokultur, dan deforestasi. Dan kalau ditanya, karena tadi saya juga di dalam poinnya, sejauh mana sih penerimaan negara dari sektor tambang lah ya. Betul Mas. Kalau kita pakai modelingnya teman-teman Selios saja, teman-teman Selios misalnya menghitung kerugian akibat bencana ekologis yang terjadi di 3 provinsi itu adalah 68,67 triliun. Per tahun? Ya ini, bencana ini. 68 dalam konteks ini. Ya. Yang diterima Aceh sebagai dana bagi hasil
dari tambang itu Aceh hanya terima 929 miliar. Sementara kerugiannya 2,2 triliun. That's right. Dan dari sawit dia hanya terima 56,3 miliar. Tapi bencananya dari 68 triliun secara total di 3 provinsi. Jadi nggak sebanding dana bagi hasil yang diterima dari tambang sawit yang hari ini ada di 3 provinsi dengan kerugian ekologis akibat dari aktivitas pertambangan ataupun aktivitas perkebunan yang tidak terkendali. Saya pikir sudah banyak lah. Hari ini Kompas juga sudah di headline-nya juga sudah melihat bagaimana kawasan hutan saat ini yang secara 10 tahun terakhir bahkan 20 tahun terakhir sudah sangat luar biasa kerusakannya. Next. Nah, dan kalau kita bicara soal pertambangan, Mas, hampir tiap minggu berita dan laporan terkait buruknya tata kelola pertambangan di sepanjang rantai nilai ini selalu ada. Jadi kalau kita mau klik nikel aja, kasus nikel yang ada di Indonesia di Google aja, isinya pasti laporan-laporan. Mau laporan dari teman-teman yang ada di akademisi, NGO, nasional maupun internasional, semua menyoroti problem nikel yang ada di Indonesia. Dari sepanjang rantai nilai. Mau kita lihat dari hulunya itu kan dari tambangnya. Tambang nikelnya, ada yang ilegal, ada yang legal. Nanti sepanjang rantai nilai kan dari nikel, kemudian dia dijual ke trader, dari trader dia masuk ke industrial park kayak di IWIP ataupun IMIP. Dan IWIP hari ini juga masuk ke kawasan hutan, kemudian dia masuk ke smelter lagi sampai kemudian diekspor. Dan ternyata smelternya paling banyak punya siapa? Punya Cina. Jadi yang sebenarnya yang menikmati berkah nikel itu bukan Indonesia, karena ini kalau kita lihat dari alur ini kan semua nikel ini pasti larinya ke industrial park. Industrial park itu ya punya Cina. Jadi sebenarnya siapa yang menikmati? Yeah. Yang paling banyak mendapatkan nilai tambah ya dari pemilik industrial park ini. Kemudian dia larikan untuk diekspor atau untuk domestik. Kalau diekspor dia dijadikan sebagai mobil listrik atau segala macam, balik lagi ke Indonesia jadi mahal. Ujung-ujungnya sebenarnya kita tidak mendapatkan hasil yang cukup optimal dari hilirisasi dan lain-lain. Dan di sepanjang rantai nilai ini, sepanjang rantai bisnis, problematika macam-macam. Kalau kita mau cek saja, karena saya diminta untuk bicara soal anti korupsi misalnya di next. Nah, dari sepanjang rantai nilai ini banyak banget kasus korupsi. Dari kasus korupsi yang kemarin yang di Bengkulu, yang salah satu pejabat di Kementerian SDM, salah satu direktur teknik lingkungan, ini berkaitan dengan RKAB. Jadi perusahaan yang tidak menyampaikan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, tetapi RKAB-nya diloloskan. Ini kan di hulu. Nanti yang belum lagi kita bicara korupsi timah. Tahun ini saja ada korupsi timah. Ada Blok Mandiodo, ada dugaan korupsi tambang anak grup Harita yang ada di beberapa di Sulawesi. Ini kalau kita googling aja dari bulan Januari sampai bulan Desember, kasus-kasus korupsi tambang itu ada yang dari smelter, dan korupsi timah ini kan smelter. Ada yang dikaitkan dengan hulunya, belum lagi ilegal, bahkan ilegal mining batu bara itu terjadi di IKN. Jadi itu yang kemudian saya ingin bicara bahwa kasus korupsi tambang itu masih terjadi dan nilainya sangat spektakuler. Kalau dari korupsi timah aja 300 triliun sampai yang di IKN maupun yang lain-lain. Artinya sepanjang rantai ini mau kita lihat dari tambangnya, mau kita lihat dari smelternya, mau lihat dari kawasan pulau-pulau kecil dan kasus Raja Ampat. Jadi ada semua, Mas. Di hulu, hulu, di tengah, dia mau ada di daratan ataupun di kawasan pesisir atau pulau-pulau kecil ada semua. Bahkan pulau-pulau kecil itu jumlahnya sampai ratusan. Padahal dalam undang-undang kelautan kita dan undang-undang pesisir, tambang itu dilarang dalam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi faktanya banyak terjadi. Next. Nah, sebenarnya korupsi di Indonesia di tahun ini yang masih banyak pemburu ini sepanjang rantai nilai, dan korupsinya sebenarnya korupsi yang konvensional seperti perizinan, suap, penyalahgunaan kewenangan, illegal mining. Dan kadang-kadang kalau di Indonesia itu level korupsinya atau level pelanggarannya itu kadang-kadang hal yang paling sederhana, ketidakpatuhan atau unreporting atau underreporting. Hal yang sederhana, Mas, nggak patuh. Ini saya ngambil dari data KPK ya, dari data KPK ternyata 60% IUPJP ini adalah usaha jasa pertambangan, supon ini. Ini data KPK saya ambil. 64% itu nggak bayar pajak. Jadi level korupsinya itu, level pelanggarannya level yang nggak patuh, Mas. Belum bicara level yang sampai pencucian uang dan segala macam, itu kan next level korupsi ya. Tapi di kita ini kadang
level remeh-temeh, nggak patuh, nggak bayar pajak misalnya. Atau ini data saya ambil dari datanya Kementerian SDM. Kewajiban jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang ini data bulan Juni. Berapa persen Mas yang Yang belum menempatkan jaminan reklamasi 30%, yang belum menempatkan jaminan pasca tambang 53%. Ini levelnya apa? Level nggak patuh aja. Iya. Ini kan justru menunjukkan bahwa sebenarnya ada problem terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Meskipun kemarin sempat ada 190 perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi sempat dibekukan, tapi kan itu baru yang jaminan reklamasi, yang jaminan pasca tambangan belum disorot, belum disampaikan kepada publik. Ini aja Mas, itu kadang levelnya itu kita belum sampai ngomong korupsi yang sampai canggih gitu kan. Karena di Indonesia itu levelnya masih yang jorok, nggak patuh, nggak bayar pajak, terus berada dalam kawasan hutan yang kemarin beberapa hari lalu Kejaksaan dan Satgas bilang ada banyak perusahaan termasuk yang ada ini BBN itu juga kemarin ditagih juga sama Satgas gara-gara tambangnya berada dalam kawasan hutan. Jadi pelanggaran-pelanggarannya kasat mata Mas. Pelanggaran-pelanggaran yang levelnya itu pelanggaran-pelanggaran yang belum canggih lah. Dan itu terjadi hari ini. Nah, padahal sebenarnya ada dua kalau dalam konteks korupsi di Indonesia sampai sepanjang 2025 ini ada yang konvensional yang tadi yang levelnya itu level ketidakpatuhan, RKAB dan segala macam, dan sebenarnya yang paling canggih itu yang state capture. State capture itu yang kemudian bagaimana menguntungkan beberapa pihak tetapi dia mengatur agar regulasi-regulasi kebijakan itu sesuai dengan kepentingannya. Itu yang paling berbahaya karena orang nggak bisa ngeles lagi. Jadi kalau bisa ya kan aturannya sudah, nah dia mengubah aturannya. Jadi kalau misalnya saya tidak boleh A, ya udah hanya aturan karena ada aturan. Ya aturannya diubah. Next. Nah, state capture di sini adalah konflik kepentingan, masih menjadi jantung korupsi. Jadi kalau di luar negeri itu namanya menteri, presiden, kalau dia itu terhubung dengan beberapa perusahaan ekstraktif, itu orang malu Mas. Kalau di luar negeri ya. Nah kalau di kita ada menteri, kita tuh susah membedakan mana anggota DPR, mana menteri, mana pengusaha. mana pengusaha. Kalau di luar negeri itu ketika ada presiden atau menteri dia terhubung dengan terlibat di dalam satu perusahaan tambang atau ekstraktif itu udah jadi skandal Mas. Kalau di Indonesia ini kalau kita lihat ini menteri A ini ngomong sebagai apa ya? Ternyata orang biasa aja gitu. Itu state capture. Karena konflik kepentingan itu tidak diatur di Indonesia. Ada yang mulai mengatur state capture tapi mengatur konflik kepentingan tapi levelnya hanya di peraturan menteri PAN RB gitu. Belum menjadi sebuah regulasi yang memisahkan mana yang boleh dan tidak boleh. Kadang sekarang ada dirjen tapi juga kemudian menjadi komisaris utama perusahaan tambang BUMN. Dan itu kan jamak. Di Indonesia jadi nggak apa-apa. Gitu. Padahal ketika konflik kepentingan lah yang kemudian menyebabkan terjadinya state capture. Nah, bahkan sekarang ada PAMEO penyalahgunaan kewenangan untuk mengontrol upaya penindakan hukum. Jadi menggunakan upaya penindakan hukum untuk mengkontrol terutama ketika ada suara-suara kritis dari masyarakat. Kriminalisasi dan lain-lain gitu. Jadi banyak pejuang-pejuang ini teman-teman wali yang di Jawa Tengah, yang di Semarang, 2 orang dijadikan tersangka. Sekarang banyak pembela-pembela lingkungan ini yang ketika menyuarakan problematika lingkungan yang ada di lapangan, justru yang kemudian jadi tersangka. Bukan pengusaha lingkungan ya? Bukan. Justru yang jadi tersangka adalah pembela-pembela lingkungan. Kita semua calon tersangka ini. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan ya. Tapi ternyata meskipun kita punya anti-SLAP dan segala macam itu tidak efektif. Ternyata pembela lingkungan masih diposisikan sebagai orang-orang yang dianggap merintangi investasi. Jadi ini yang jadi problematika yang terjadi kalau kita bicara tren di 2025 ini, shrinking civic space. Jadi di satu sisi perusahaan-perusahaan yang besar-besar ini tidak ditangkap, tidak dilakukan penegakan hukum sampai unsur yang sederhana. Jadi berarti persoalannya ada di pihak kepolisian, kejaksaan, penegak hukum dan semuanya Mas. Jadi karena ini state capture ya. Oke. Meskipun kalau kita bicara pasti oknum lah, tapi ya faktanya memang hari ini institusi negara kami duga sudah mulai ada state capture. Saya ambil contoh dugaan state capture. Next saja. Next di saya yang ambil satu contoh. Nextnya ini state capture itu apa kan? Sebenarnya KPK sendiri bahkan. Nah saya ambil contoh. Kami menduga salah satu contoh kasus state capture itu bermain di mana? Kenapa sih Undang-Undang Nomor 3 2020 kita menolak Undang-Undang Minerba? Bahkan awal di bulan Februari kita juga banyak penolakan terhadap Undang-Undang Minerba kan
Salah satunya karena ada upaya untuk memberikan prioritas izin tambang kepada tadi ormas keagamaan, badan usaha milik kelembagaan, badan UMKM, koperasi, BUMN atau BUMD. Gitu kan. Nah, pada saat itu kami merasa ini hanya akal-akalan saja untuk bagi-bagi izin. Gitu kan. Tapi apakah dari mulai undang-undang benar? Tidak. Kalau kita ikut ini sebenarnya dulu mulainya dari mana? Dari Kepres dari mulai tahun 2022. Kalau kita tarik lagi, itu sebenarnya awalnya pada saat Muktamar NU itu Jokowi pada saat itu sebagai presiden bilang di sebuah muktamar bahwa kami akan memberikan izin kepada anak-anak muda ataupun pada ormas-ormas keagamaan. Itu di 2021, tahun 2022 muncullah Kepres 1 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satgas ini ketuanya Kepala BKPM pada saat itu yaitu Pak Bahlil. Yang pada intinya adalah dia bisa mencabut semua izin-izin kebun dan ditambang. Nggak terlalu efektif karena Kepres kurang kuat, Pak Biman. Jadilah Perpres. Oh iya. Jadi 2022 karena Kepres kurang kuat jadi Perpres 70 tahun 2023 tentang jadi setelah dicabut dia bisa mengalokasikan. Nah, istilah badan usaha milik ormas, badan koperasi dan segala macam itu sebenarnya tidak muncul di Undang-Undang Nomor 2 2025 tahun ini, tapi sudah muncul di tahun 2023 melalui Perpres 70 ini. Kemudian ada PP 25 PP 25 2024 tahun kemarin yang kita ribut-ribut soal PP yang mau kasih ke ormas. Jadi karena Perpresnya nggak kuat, ditarik ke PP. PP nggak kuat, lari ke Undang-Undang 2, Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba sudah, tapi secara teknis muncullah PP 39. Jadi sebenarnya kalau kita runut, ya memang usaha untuk memberikan ke itu sejak tahun 2022. Kami menduga ini adalah contoh step capture bagaimana, kalau pakai Kepres nggak bisa, dinaikin lagi gitu. Jadi regulasinya yang diubah, Mas. Iya. Itulah step capture. Ya kami menduga ini contoh-contoh, dan saya pikir ini tidak hanya terjadi di satu model ini, saya pikir di lain-lain. Ketika kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ketika ada kawasan tambang atau kebun berada dalam kawasan hutan dengan Undang-Undang Cipta Kerja muncullah pasal 110A, 110B ini, istilahnya ketelanjuran, penegakan hukumnya cukup dengan denda. Dan dia boleh berada dalam, sepanjang dia mengurus izin usaha pertambangan atau kebun di dalam kawasan hutan, ya dia masih bisa. Ya sepanjang dia bayar denda. Cuma sanksi ekonomi doang? Iya, sanksi ekonomi aja. Sanksi-sanksi yang lainnya enggak, Mas? Enggak. Karena istilahnya itu loh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau nggak boleh, gimana caranya jadi boleh? Itulah step capture. Jadi kalau ditanya apakah melanggar undang-undang, melanggar peraturan, ya nggak melanggar. Undang-undangnya sama peraturannya diganti kok. Bagaimana kemudian step capture? Nah pertanyaannya adalah kalau mereka bilang, nah ini kan sudah melalui proses. Kalau undang-undang berarti sudah ada proses yang ada di parlemen. Nah pertanyaannya dari semua PP, Perpres, Kepmen, Undang-Undang Minerba, kenapa ditolak segala macam? Karena memang penyusunan regulasi yang berkaitan ini juga nggak transparan dan akuntabel. Kalaupun ada RDPU bisa dalam Undang-Undang Minerba kan, udah pasti. Yang bertentangan ini cuma dikasih 2, seperti itu nggak dipakai suaranya. Yang penting ada aja RDPU. Ini faktanya kan itu yang kita hadapi saat ini. Iya. Jadi itu kalau kita bicara korupsi next. Nah soal dana bagi hasil ini juga menarik. Ini sebenarnya kalau soal pemerintah daerah ini kita nggak tahu pemerintah daerah ini sekarang ini arah politik desentralisasinya seperti apa, karena semua izin kewenangan semua ditarik ke pusat. Pengelolaan pertambangan sekarang di pusat semua, daerah itu nggak punya kewenangan apapun, mau ngawasi, mau bina segala pun nggak ada. Makanya pertanyaannya, masihkah ada desentralisasi di Indonesia? Ini yang perlu kita diskusikan. Mungkin reform sindikat mungkin kita nanti ada diskusi. Iya, bisa lewat podcast atau ya, terkait dengan sebenarnya kita itu masih ada desentralisasi nggak sih? Karena faktanya semua kewenangan ditarik ke pusat semua. Itu mengkhianati semangat reformasi itu, Mas. Yang kedua, kemarin ada pemotongan. Pemotongan dana bagi hasil. Dana transfer fiskalnya, dana daerah yang termasuk BPH sumber daerah, jatahnya untuk daerah kan dipotongin semua oleh pemerintah pusat. Padahal haknya daerah. Jadi ya daerah itu sudah kewenangannya dicabut, dana bagi hasil yang sudah harusnya menjadi haknya dipotong pula. Gitu. Nah, saya pertanyaannya masih ada desentralisasi nggak sih sebenarnya di Indonesia ini? Jangan-jangan nanti kalau sudah kewenangan sudah dipotong, nanti uang fiskalnya juga dipotong, dana bagi hasil dipotong, nanti lama-lama gubernurnya dipilih jadi dari dipilih DPRD. Kalau nggak lama-lama gubernur sama bupati itu ditunjuk sama pemerintah pusat. Bisa jadi. Itu masuk problema sepertinya.
Itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya jangan-jangan konteksnya hari ini kalau kita bicara sumber daya alam bahkan daerah pun nggak punya. Next, kalau ini berkaitan dengan ini saja, kalau soal transparansi, next kalau lanjut ini transparansi publik. Saya hanya bikin satu contoh saja. Indonesia ini kan sebagai negara pelaksana IET, Indonesia ini mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu anggota IET ya, Extractive Industry Transparency Initiative, di mana bergabung dengan 50 negara bahwa Indonesia siap berkomitmen untuk transparan. Jadi salah satunya adalah ketika dia sudah menyatakan sebagai negara anggota pelaksana IET, dia harus mempublikasikan data tentang laporan. Jadi perusahaan dan pemerintah harus buka data terkait dengan tambang. Nah, saya ingin menyampaikan data terbaru. Ini kan sudah komitmen sejak 2010. Faktanya, slide terus. Nah, di Indonesia ini sebagai negara pelaksana IETI, ada 212 perusahaan mineral dan batubara yang wajib lapor, Mas, sebagai negara pelaksana IET karena sudah komitmen. Kenapa 212? Sebenarnya kalau ditanya berapa sih jumlah izin tambang di Indonesia, itu data Juli ya, Mas ya, 4.250 termasuk batuan ya. Oke, itu yang legal. Yang legal, artinya kalau untuk mineral dan batubara sekitar 1.850. Dari 1.850 ini yang disuruh lapor cuma 212, Pak Bisman. Kenapa cuma 212? Karena 212 ini mewakili 90% PNBP kita. Jadi sebenarnya 212 ini kalau dia bayar royalti dikumpul-kumpulin itu sama dengan 90% pembayar PNBP kita dari tambang. Jadi kalau misalkan dari 1.800 yang 1.600 kita cabut, itu PNBP kita goyahnya cuma 10%, Pak. Yang 90% kontributornya dari mana? 212 perusahaan. Nah, dari 212 perusahaan ini yang lapor, Mas, cuma perusahaan 4 mineral dan 24 perusahaan batubara. Makanya skor kita kalau di IET 6,7. Namanya very low. Dan sayangnya pemerintah udah tahu nilainya jelek, nggak ada komitmen untuk meningkatkan transparansi. Jadi kalau ditanya transparansi industri ekstraktif, saya pikir ya posisinya dari data ini aja udah kelihatan. Nggak nyampe, mungkin nggak nyampe 10, bahkan 10%. Hanya 10% aja yang perusahaan-perusahaan itu yang. Next, saya juga ambil satu kasus aja di teman-teman di Kutai Timur. Jadi ada anak-anak muda di Kutai Timur ini minta data, Mas, melalui menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Mereka minta data RKAB, data AMDAL, sama data PPM, program pemberdayaan masyarakat. RKAB mereka mintanya dari 2021, Mas. Baru disengketakan masuk ke Komisi Informasi 2025 ini, bulan Maret. Jadi 4 tahun ya. 4 tahun baru bisa sengketa di Komisi Informasi Pusat. Untuk yang RKAB dikasih, Mas. RKAB dan dokumen PPM dikasih, tapi dihitamin semua. Jadi dokumennya segini, jadi semuanya dihitamin. Jadi sebenarnya nunggu 3 tahun untuk tidak mendapatkan apapun. Oh, kayak ijazah itu. Dokumennya segini, Mas. Jadi angka-angkanya dihitung semua. Kayak ijazah yang diminta. Jadi 3 tahun nggak dapat apa-apa. Iya. Terus yang AMDALnya KPC, baru setelah 3 tahun menang di Komisi Informasi Pusat. ESDM banding ke PT UN di Jakarta Timur. 3 minggu lalu menang, Mas. PT UN 2 minggu lalu menang di PT UN. Informasi terbaru saya dapat seminggu yang lalu, kemudian ESDM masih banding ke Mahkamah Agung. Oke. Jadi untuk mendapatkan AMDAL sampai hari ini, meskipun menang di Komisi Informasi, menang di PT UN, itu pun nunggu 3 tahun. Dan hari ini belum dapat karena kemudian SDM banding ke Mahkamah Agung. Pertanyaan lagi, Mas. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah transparan kalau kita bicara soal dokumen AMDAL aja? Kira-kira itu, Mas, kalau ditanya soal catatan akhir tahunnya, apa yang hari ini dirasakan oleh teman-teman di Kutai Timur, anak-anak muda yang butuh 3 tahun untuk dokumen yang dicoret-coretin, dan AMDAL yang hari ini tidak pernah didapat karena sama masih berproses juga. Bayangin, anak-anak di Kutai Timur mereka harus bersengketa di Kamus Informasi Pusat dan harus sidang di Jakarta Timur, di PN Jakarta Timur, di PT UN. Ya, masih gelap. Kira-kira itu, Mas, kalau kita bicara catatan akhir tadi. Ya, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Arianto terkait dengan problematika Transparansi. mulai dari transparansi pajak sampai ke perizinan, di mana
putra daerah sendiri yang memang punya hak di situ tapi lama proses perizinannya. Nah ini kan sesuatu yang menjadi permasalahan di pemerintahan kita sendiri.